Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billah. Nama sekalian dirahmati Allah, kembali pada pagi hari ini Rabu kami akan kembali membacakan kutanya jawab agama Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Insyaallah tema pada pagi hari ini seputar fardu kifayah. Jamaah rahimakumullah, dalam Al-Qur'an ada 3 ayat di surah yang berbeda, di mana ayat tersebut itu sama, ya, teks atau kalimat yang digunakan. Yang pertama di surah Ali Imran 185 Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Di surah Al-Anbiya ayat 35 Allah juga berfirman dengan kalimat yang serupa di bagian awal, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah wa ilaina turja'un. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, di surah Al-Ankabut ayat 37 Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut summa ilaina turja'un. Ketiga ayat ini membicarakan tentang bahwasanya manusia itu hidupnya tidak kekal di dunia ini, alias akan mengalami kematian. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya maut, yang namanya kematian. Berkaitan dengan hal tersebut, maka di sini ada beberapa pertanyaan seputar hal tersebut, yakni bagaimana menyikapi orang yang sudah wafat, sudah meninggal, terutama ketika dia sudah berada di pemakaman. Yang pertama terkait memberi bunga, ya, di atas makam atau kuburan. Pertanyaan, saya sering melihat bahwa sehabis jenazah dikuburkan atau dimakamkan, di atas kuburnya itu disiram air, ya, dan diberi bunga. Apakah dalilnya ada dalam hadis? Dari Rusmala Singkawang. Jawaban, perbuatan demikian merupakan kebiasaan, bukan didasarkan pada Al-Quran dan hadis, ya, yang sahih, yang kuat. Menurut hadis, cara pemakaman atau penguburan itu, yang pertama, yakni memasukkan jenazah, ya, dari arah kedua kakinya. Ini yang pertama. Menurut riwayat Abu Dawud, hadisnya disebutkan di situ bahwa yang pertama cara memasukkan jenazah yaitu
memasukkan jenazah tersebut ke arah kedua kakinya, dari arah kedua kakinya. Yang kedua, meletakkan jenazah dalam kubur itu dengan membaca Bismillah wa ala millati Rasulillah. Ya, itu disebutkan, diterangkan dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Kemudian yang ketiga, meletakkan jenazah miring menghadap kiblat dengan membuka tali pengikat jenazah itu dan membuka wajah serta memberi bantal kepadanya dengan tanah, ya. Memberi bantal dengan tanah. Setelah itu ditimbun tanah tentunya. Bagi yang hadir dalam penguburan itu disunnahkan memasukkan tanah 3 kepal, ya, dari jurusan atau posisi kepala mayat tersebut. Ini disebutkan, diterangkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian yang keempat, jemaah rahimakumullah, yaitu dengan cara meratakan tanah tidak lebih dari 1 jengkal tingginya, dan boleh meletakkan batu sebagai tanda di atas kepala jenazah tersebut. Ini riwayat Ibnu Majah. Dan yang kelima, yang terakhir, yaitu membaca doa, ya, membaca doa untuk jenazah. Itu disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, Al-Hakim dan Al-Bazzar. Ini bisa kita lihat dalam buku Tanya Jawab Agama jilid 1 halaman 210, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, masih hal yang berhubungan, yaitu terkait dengan ta'ziyah, ya, yang sesuai tuntunan. Berarti tidak ada kemungkinan takziah yang selama ini dilakukan oleh masyarakat muslim itu tidak menutup kemungkinan tidak sesuai dengan sunnah. Maka di sini majelis mencoba merumuskan yang bagaimana sesungguhnya Islam mengajarkan tentang takziah tersebut. Pertanyaan, di kampung saya ada 3 macam cara takziah yang dilakukan oleh masyarakat. Ya, yang pertama, malam hari setelah mayat dikubur, itu di rumah keluarga mayat diadakan tahlil, ya, tahlilan bahasa biasa yang kita sering dengar, yaitu makan-makan selama 7 malam. Nah, ini yang pertama, tradisi yang biasa kita lihat di masyarakat. Yang kedua, malam harinya setelah mayat dikubur, itu di rumah keluarga diadakan ceramah oleh seorang kiai selama 3 hari. Nah, ini seorang penanya menyebutkan ada fenomena seperti itu. Yang ketiga, setelah mayat dikubur, ya, di rumah keluarga mayat sunyi, sepi, tidak ada yang tahlil, juga tidak ada ceramah. Nah, mana yang sesuai dengan contoh, ya, sunnah? Ini pertanyaan dari Abdul Adi, Jalan Syikyakirti, Palembang, Sumatera Selatan. Jawaban majelis bahwasanya ta'ziyah artinya menyabarkan, ya. Kalau ada yang bertanya apa itu ta'ziyah, ta'ziyah artinya dari segi bahasa artinya menyabarkan. Maksudnya ialah mendatangi keluarga yang kena musibah, ya, dengan mengucap bela sungkawa. Biasanya kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian menasehati dan mendoakan agar keluarga itu diberi kekuatan dan kesabaran dalam menerima cobaan Allah Subhanahu wa taala. Hukum melakukannya itu sunnah selama 3 hari, ya, baik siang maupun malam, bagi orang yang tinggal di satu kota. Nah, dan bagi yang tinggal di luar kota boleh melakukan takziah itu sekalipun sudah lebih dari 3 hari, kalau kesempatannya memang baru hari itu, bahkan sekalipun lebih dari 1 bulan dari hari kematiannya. Suatu hal yang perlu diperhatikan pada kedatangannya, untuk melakukan takziah hendaknya hanya sekedar memberi nasihat. Ya, di sini disebutkan bahwasanya suatu hal yang perlu diperhatikan,
pada kedatangannya untuk melakukan takziah hendaknya hanya sekedar memberi nasihat untuk berlaku sabar kepada keluarga si mayit, tidak berlebih-lebihan. Tidak perlu diadakan majelis dengan makan-makan. Sekali lagi menurut pandangan ya Muhammadiyah tidak perlu diadakan majelis dengan makan-makan. Bahkan sebaliknya, keluarga yang kena musibah itu 1 atau 2 hari dibuatkan makanan karena mereka tidak sempat memasak. Berdasarkan riwayat Ahmad dari Jarir bin Abdullah, juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad sahih, para sahabat menganggap bahwasanya berkumpul-kumpul di rumah keluarga mayat dan membuat makanan itu sesudah mayat dikuburkan termasuk perbuatan an-niyahah ya, atau ratapan. Sekali lagi, bahwasanya melakukan hal tersebut, makan makanan semacamnya sesudah mayat dikuburkan, itu sesungguhnya dalam riwayat termasuk perbuatan niyaha atau ratapan. Ini kita bisa lihat dalam kitab Tanya Jawab Agama jilid 1 halaman 210 sampai 200 dan 211. Ada hadis yang diriwayatkan di sini sebutkan wala tajtami'u ila ahli al-mayyit ba'da dafnihi haitsu yasna'una lakumut ta'am. Artinya, dan janganlah kamu berkumpul di tempat keluarga jenazah sesudah dikuburnya, di mana mereka membuat makanan bagi kamu. Kemudian di hadis yang lain, di hadisin Jarir bin Abdullah al-Bajali qala kama addu ijtima'u ila ahli al-mayyit wa sana'u ta'am ba'da dafnihi min niyahati rawahu Ahmad, yakni menilik hadis dari Jarir bin Abdullah Bajali, katanya kami menganggap bahwa berkumpul di rumah keluarga yang kematian dan mengadakan jamuan sesudah mayat dikubur itu termasuk ratapan, yaitu sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah, ini beberapa hal yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa kita pahami dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.